Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yunita Ayulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Jember dari SDN Nogosari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, izinkan saya memaparkan video pembelajaran yang akan saya gunakan untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya mengambil kelas 3, Benda di Sekitarku, subtema 4, Keajaiban Perubahan Wujud di Sekitarku, pembelajaran kelima. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video yang telah saya praktikkan. Saya mengharapkan kritik dan saran agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya berjalan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila bernama dan bertapa pada Tuhan Yang Esa, bergerak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernadabili, serta harus kreatif. Jika ini terdapat dalam pembelajaran, jika ini dilakukan menuju kesuksesan. Yes, 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 yes. Semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Seperti biasa, ketua kelas memimpin doa. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Semuanya masuk ya? Masuk. Sehat? Sehat. Nah, Bu Wulan ingin bertanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Harus semangat ya dari awal hingga akhir pembelajaran nanti. Coba perhatikan ke depan, Bu. Di rumah, kemarin malam hujan enggak? Hujan. Hujan atau enggak? Hujan. Kemarin kan hujan. Kalau hujan itu biasanya jalanan kan basah. Ada yang pernah jatuh? Pernah jatuh, kepleset. Ada yang tahu hujan itu dari mana asalnya? Hujan asalnya dari langit. Iya, dari langit. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai siklus terjadinya hujan. Bagaimana hujan tersebut terjadi. Kemudian kita juga akan belajar mengenai kegiatan tolong menolong.
yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, di rumah, di keluarga. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa menolong teman, bisa menolong sesama umat manusia. Kemudian kita juga akan menambah pengetahuan mengenai proses terjadinya hujan. Untuk langkah pembelajaran hari ini, nanti Bu Wulan mempunyai sebuah proyek yang harus kalian kerjakan. Sudah membawa gunting? Sudah. Nah, tiap kelompok ada guntingnya ya? Ada. Kemarin kan sudah Bu Wulan bilang kalau kalian diminta masing-masing kelompok harus ada gunting, minimal 1. Jadi nanti pekerjaannya berhubungan dengan gunting ini. Nanti Bu Wulan akan membagikan sebuah kertas. Kalian akan membuat miniatur siklus terjadinya hujan. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Udah, Pak. Oh iya, di sini ada sebuah media pembelajaran. Masih Bu Wulan tutup ya. Apa ya ini kira-kira? Nanti akan Bu Wulan tunjukkan waktu kita sudah melakukan pembelajaran mengenai media ini. Sekarang sabar dulu. Silakan dibuka buku temanya masing-masing. Kalian buka halaman 120. Sudah? Sudah? Sudah dibuka? Sudah. Bu Wulan minta tolong Mbak Putri untuk membacakan. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Terima kasih Mbak Putri. Ini adalah bacaan yang dibacakan Mbak Putri tadi. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang di bawahnya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan rasa sakit di kakinya. Pertanyaannya seperti ini. Jika kalian berada di dekat Udin pada saat itu, apa yang akan kalian lakukan? Menolong. Menolong dengan cara apa menolongnya? Apa? Udin dibantu berdiri. Kemudian ada yang lain selain membantu Udin berdiri? Mengambil bukunya yang berserakan, membantu Udin menata bukunya yang berserakan. Ya, banyak sekali cara kita membantu teman. Kalau ada teman yang jatuh tidak boleh ditertawakan ya. Harus kita bantu. Di sini ada yang pernah punya pengalaman membantu temannya? Ada? Apa, Pak? Membantu apa? Membantu teman saat jatuh. Membantu teman saat jatuh. Jatuh dari mana? Jatuh dari sepeda. Membantu teman saat jatuh dari sepeda. Ada yang lain? Oh ya. Apa? Membantu teman saat bukunya jatuh. Membantu teman saat bukunya jatuh. Ya. Banyak ya pengalamannya. Ada lagi yang lain selain membantu teman yang bukunya jatuh? Membantu teman saat jatuh dari pohon. Membantu teman saat jatuh dari pohon. Naik pohon? Iya. Pohon apa? Pohon duren. Pohon duren. Di belakang sekolah ya? Oh iya. Nah, kalian boleh berdiri. Silakan berdiri semuanya di samping kursi.
sambil mengikuti irama lagu. Tahu lagu tik 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 bunyi hujan? Tahu ya? Ya? Hafal ya lagu ini ya? Biasanya saat TK kalau nggak salah menyanyikan lagu ini ya. Sudah, silakan duduk, nggak apa-apa. Selanjutnya, Bu Wulan akan membuka ini yang dari tadi sudah Bu Wulan siapkan. Apa ya isinya? Belum. Nah, ini adalah media pembelajaran mengenai siklus air atau siklus terjadinya hujan. Bagaimana hujan tersebut terjadi dan bagaimana hujan tersebut bisa jatuh ke bumi, kemudian air di bumi juga bisa mengering. Nanti akan dijelaskan dari pembelajaran kali ini. Buruan taruh di sini aja ya. Kelihatan? Nah, cara menggunakan ini yaitu kita menyiramkan air ini, menuangkan air ini ke dalam daerah yang disebut lautan yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini kita anggap saja lautan. Jadi kita isi air pelan-pelan biar tidak tumpah. Udah? Sedikit saja. Coba kalian perhatikan. Anggap saja ini adalah permukaan bumi. Ada daratan, ada lautan, ada sungai, ada pula matahari, awan, dan tumbuhan. Kenapa hujan tersebut bisa terjadi? Kita bisa mencoba menekannya. Di belakang sini tuh ada sebuah tombol. Tombol untuk menggerakkan media ini. Yang namanya air di permukaan bumi pasti akan menguap jika terkena sinar atau panas matahari. Nah, setelah air yang ada di permukaan bumi ini menguap karena panas matahari, air tersebut akan mengembun menjadi awan. Air tersebut akan menjadi awan. Nah, awan ini akan mengembun menjadi titik-titik air. Awan akan bergerak dan berkumpul menjadi satu. Nah, awan akan berkumpul. Setelah awan berkumpul dan dirasa sudah cukup berat, awan-awan tersebut akan jatuh ke bumi menjadi titik-titik air hujan. Coba kita tekan terlebih dahulu. Sudah terlihat ya hujannya ya? Nah, di sini air yang akan menguap akan jatuh kembali menjadi hujan dan kembali mengairi sungai-sungai yang ada di bumi. Sungai tersebut juga akan bermuara ke laut. Dari sini sudah paham? Nah, sudah, Bu Wulan hentikan dulu ya. Sudah paham ya bagaimana proses terjadinya hujan? Sudah. Supaya lebih memahami, coba kalian amati yang ada di PowerPoint. Ini ada sebuah bacaan mengenai proses terjadinya hujan.
Bu Wulan minta tolong Mas Ega untuk membacakannya yang ada di depan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud sebagai permukaan bumi berisi air, ada sungai, daun, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, Mas Ega membacanya sudah lancar, tetapi ada beberapa yang masih kurang tepat. Belajar lagi ya di rumah supaya membacanya lancar. Di sini ada video, Bu Wulan akan menampilkan. Coba kalian simak baik-baik. Simak baik-baik ya. Bumi kita bergerak dari perairan. Matahari yang selalu mengikuti menimbulkan efek panas dan batuan angin, awan-awan juga ke tempat yang lain dengan hujan. Panas matahari membuat air di perairan menguap ke udara. Kemudian uap air berkumpul juga menjadi awan. Nah, awan-awan ini kemudian bergerak dan menyatu membentuk awan yang besar. Panas ini kembali meresap ke tanah. Sudah selesai videonya? Sudah disimak ya tadi ya? Sekarang ada sebuah proyek yang harus kalian lakukan, yaitu membuat sebuah siklus air sederhana, tapi terbuat dari kertas. Nanti Bu Wulan akan membagikan kertas, origami, kemudian dan juga lem. Tugasmu adalah membuat sebuah miniatur dalam kertas tersebut. Kalian mencoba mengingat urutan proses terjadinya hujan. Kemudian, kalian gunting origami sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Misalnya bentuk pohon kalian buat agak bulat, agak bentuknya segitiga, terserah kalian. Imajinasimu seperti apa. Lalu, kalian mengurutkan dan menempelkan potongan gambar pada alas yang sudah Bu Wulan sediakan. Ini alasnya nanti. Kalian harus berdiskusi dan bekerja sama dengan anggota kelompok untuk melakukan kegiatan ini. Sudah siap? Siap. Ini masing-masing kelompok mendapat lembar kerja. Ada petunjuknya, bisa dibaca. Lalu kalian tuliskan nama anggota kelompok masing-masing. Oh iya, di sini ada satu origami, nggak tahu yang mana. Nggak ada warna hijaunya. Yang nggak ada warna hijaunya nanti minta Bu Wulan ya. Soalnya warna hijau penting. Ya gini, buatnya gimana? Kalian coba di sini menggambar sebuah pohon yang agak besar gitu aja, nggak apa-apa. Buat pohonnya. Terus kalian gunting, kalian tempel di yang warna biru ini. Lalu kalian misal membuat gunung. Gunung warnanya apa ya? Kalian pengen gunungnya warna biru misal. Ya udah ini kalian gambar gunung di sini warna biru. Kalau mau warna putih, awan, kalian balik saja. Baliknya origami kan warnanya putih. Ayo. Ada? Hijaunya? Tidak ada.
selesai, sampah-sampahnya dibersihkan dulu. Terus kalau origaminya yang masih bisa dipakai dimasukkan lagi, disimpan. Kalau sampah-sampahnya dibuang di tempat sampah. Lalu kalian jangan lupa juga mengisi kertas yang dibagikan bulan tadi karena ada pertanyaannya. Oh sudah. Sudah selesai? Mantap. Dirapikan mejanya. Yang di lembaran tadi sudah dikerjakan? Wah, hasilnya bagus-bagus ini ya. Seperti biasanya, setelah kita melakukan kegiatan, kita harus menunjukkan kepada teman-teman. Kita harus mempresentasikannya supaya teman-teman yang lainnya tahu hasil pekerjaan dari kelompok kalian. Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 2, silakan ke depan. Semuanya ikut ke depan. Sambil ini pekerjaannya juga di... Nah, ada 2 anak yang sedang memegang, lalu ada yang membacakan pekerjaannya. Ini minta. Sudah? Yang membaca siapa? Nah, silakan diangkat. Nah, ini adalah hasil pekerjaan dari kelompok 2. Bagus ya pekerjaannya? Ada batu-batunya juga, hujannya juga. Sudah bagus, lalu ada gunungnya, ada lautnya. Nah, sekarang hasil pekerjaan yang ada pada lembar kegiatan peserta didik. Hujan berasal dari penguapnya air di sungai. Sungai Hud. Tanaman dan lain-lain karena panas matahari. Uap itu akan mengembun menjadi awan. Awan yang banyak akan jatuh kembali ke bumi menjadi titik-titik hujan. Kesulitannya adalah saat menggambar pola siklus ideologi dan merangkainya kembali. Nah, ada yang ingin mengomentari dari pekerjaannya Bu Bulan pinjam dulu? Dari pekerjaannya kelompok 2? Sudah bagus ya? Ya. Jangan lupa beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, terima kasih. Silakan duduk ini di bawah. Selanjutnya siapa yang mau maju? Kelompok 3. Nah, agak ke atas. Sini, Mbak. Oh iya, sini. Silakan dibaca proses terjadinya hujan yang kalian rangkai. Gambar dimulai saat air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Lalu uap akan menjadi awan dan awan akan mengembun menjadi air yang jatuh ke permukaan bumi atau hujan. Kesulitan saat menggunting bentuk pepohonan dan menyusun dalam kertas. Nah, ini adalah pekerjaan dari, sebentar Bulan pinjam, dari kelompok 3. Bagus ya? Nah, ada matahari, ada laut, hujannya juga, ada pegunungannya. Nah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Yang terakhir adalah kelompok 1. Silakan. Sini. Siapa yang mau membaca? Mbak Putri. Sana. Di sebelah ada. Hujan dimulai dari menguapnya air di bumi. Tanaman karena panas matahari. Uap itu akan berkembang menjadi awan. Awan yang sudah berat akan turun kembali menjadi hujan. Kesulitannya pada saat memikirkan pola siklus air. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah pekerjaan dari kelompok 1. Ada panahnya juga sudah lengkap, dimulai dari menguap, kemudian mengembun menjadi awan, dan turun kembali menjadi hujan. Silakan duduk kelompok 1, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi hasil pekerjaan masing-masing. Pekerjaannya juga sudah sangat baik, bagus. Masing-masing kelompok mempunyai kesulitan yang sama, yaitu mengenai pola dalam membuat
pohon, misalnya dalam membuat awan. Jadi untuk selanjutnya ketika ada kegiatan membuat benda-benda tersebut, mulai dari menggunting atau menggambarnya harus lebih baik lagi dari sekarang ya. Ya. Boleh dirapikan bukunya. Hari ini kita sudah banyak belajar mengenai proses terjadinya hujan, lalu tolong menolong. Ada yang bisa membantu menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo, Mbak Sasa. Hujan berasal dari menguapnya air di sungai, tanaman, dan lain-lain karena panas matahari. Kata Mbak Sasa, hujan berasal dari air yang ada di sungai, pepohonan, tanaman yang menguap karena sinar matahari. Betul? Betul. Ada lagi yang mau membantu menyimpulkan? Putri, sini. Uap itu akan berkumpul menjadi awan. Awan yang sudah berat akan turun kembali menjadi hujan. Nah, kata Mbak Putri, dari uap air yang terkena panas matahari tadi akan berkumpul menjadi awan. Kalau awannya sudah berat, akan turun kembali menjadi hujan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Ya, saya. Kita harus tolong menolong sesama manusia. Kita harus tolong menolong sesama manusia. Betul ya? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu sebagai manusia kita harus saling tolong menolong karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lain. orang lain atau manusia yang lain. Kemudian mengenai hujan juga begitu. Hujan terjadi karena adanya panas matahari. Panas matahari tadi membuat air yang ada di permukaan bumi menguap. Setelah uap terkumpul menjadi satu, menjadi awan, awan tersebut lama-kelamaan akan berat dan akan jatuh kembali menjadi titik-titik air hujan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa Bu Wulan akan membagikan lembar evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Silakan diberi nama dan nomor absen. Kan 10 soal pilihan ganda ini. Ada kesulitan? Tidak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Perwakilan kelompok silakan mengumpulkan lembar pekerjaannya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Wulan ingin memberikan bintang kepada kelompok yang pekerjaannya bagus saja ya yang tadi, yang pekerjaannya paling bagus. Ya kira-kira kelompok mana ya? Kelompok mana? 1, 2, atau 3? Kelompok. Jadi setiap anggota kelompok nanti 4 anak tersebut akan mendapatkan bintang. Yang paling baik adalah pekerjaan dari kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Untuk selanjutnya, bagi yang belum mendapatkan bintang, berusaha lagi ya, supaya mendapatkan bintang dan tidak kalah dengan temannya. Untuk pembelajaran besok, kita akan belajar mengenai satuan berat, jadi di rumah belajar ya. Selain belajar, kalian juga jangan lupa istirahat, makan yang teratur, dan juga beribadah. Di sini muslim semua kan? Sebagai umat muslim, kita berkewajiban untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Seperti biasa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, ketua kelas memimpin doa. Ya, kelas. Doa mulai.
Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Sekian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, nanti Bu Bulan akan mengadu tepuk semangat. Yang paling semangat kelompoknya berarti pulang duluan. Bu Bulan akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap tepuk semangat? Yang paling semangat nanti yang pulang duluan. Tepuk semangat. Ternyata semuanya semangat ya ini. Berarti semuanya boleh langsung pulang. Ayo. Hati-hati di jalan ya, jalannya licin karena sekarang musim hujan. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Oh iya.